Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, Patasya Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait teori eksistensialisme dari Rollo May. Seperti apa sih pembahasannya? Yuk kita mulai. Eksistensial merupakan akar fisiologi filosofis pendekatan fenomenologi dengan kepribadian. Rollo May merupakan juru bicara psikologi eksistensial yang paling terkenal di Amerika Serikat selama hampir 50 tahun. Selama pengalamannya menjadi psikoterapis, May mengembangkan cara pandang baru terhadap manusia. Dia melihat manusia hidup di dunia dengan pengalamannya saat ini dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang menjadi apa diri mereka nantinya. Menurut May, pribadi sehat mampu menentang takdirnya, memberi ruang besar mungkin pada kebebasannya, dan hidup autentik dengan orang lain dan dengan diri mereka mampu menyadari tidak terelakkannya kematian dan memiliki keberanian untuk hidup di masa kini. Masuk dalam pembahasan biografi, Rollo May sendiri lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Dan beliau meninggal pada tanggal 22 Oktober 1994. May merupakan anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Earth Title May dan Mattie Boughton May. Di sepanjang karirnya, May menjadi profesor tamu di Hardware dan Princeton serta mengajar di banyak institut. Dia juga menjadi profesor utama di University of New York dan ketua di berbagai organisasi. Next, psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard, filsuf dan teolog Denmark. Teorinya yang berbunyi 1. Menentang bahwa melihat manusia hanya sebagai objek. Yang kedua, menentang pandangan bahwa perspektif subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Dan yang ketiga, menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, jadi definisi dari eksistensial itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi dalam hal ini terdapat beberapa hal yang mendefinisikan tentang eksistensial. Yang pertama, eksistensi ada sebelum esensi. Yang kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan juga objek. Yang ketiga, manusia mencari arti dari kehidupannya. Keempat, para eksistensial berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa mereka. Dan yang kelima, para eksistensiis pada dasarnya adalah anti-teoritis. Next, kita lanjut ke dalam pembahasan konsep dasar dari teori eksistensial. Yang pertama ada being in the world. Manusia tidak mempunyai rasa desain. Tidak ada kesatuan antara diri dan juga dunia mereka. Banyak orang yang memiliki rasa kecemasan dan kesedihan yang diakibatkan oleh masalah dari diri sendiri atau dari dunia mereka. Manusia mengalami 3 bentuk being in the world. Yang pertama, umwelt atau lingkungan sekitar. Yang kedua, midwelt atau hubungan manusia dengan manusia lain. Dan yang ketiga adalah eigenwelt, yang mana merupakan hubungan individu dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua ada non-being, merupakan kesadaran atas diri sendiri berakibat pada ketakutan akan non-being atau kehampaan. Ketakutan atas non-being membuat kita lari dari membuat pilihan, yaitu
kita membuat keputusan tanpa pertimbangan siapa kita dan apa yang kita mau. Contohnya, seperti ketakutan akan kematian. Next, ada kecemasan. Mai mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kecemasan ada pada saat seseorang mengalami masalah saat pemenuhan potensi. Hal ini dapat berakibat pada stagnasi dan kehancuran, namun juga dapat berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan. Kecemasan sendiri terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, ada kecemasan normal dan juga kecemasan neurotik. Nah, untuk tipe kecemasan normal merupakan tipe kecemasan yang dialami selama periode pertumbuhan atau ketika nilai-nilai seseorang terancam. Hal ini dapat menjadi konstruktif apabila kecemasan selalu proporsional dengan ancaman, dan kecemasan ini dapat dialami oleh semua orang. Kedua, kecemasan neurotik merupakan reaksi yang tidak proporsional atas suatu ancaman, meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrasikis yang dikelola oleh bermacam bentuk pemblokiran aktivitas kesadaran. Kemudian ada rasa bersalah. Rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensinya, serta gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Di bawah ini terdapat bentuk-bentuk dari rasa bersalah. A. Unwell merupakan rasa bersalah yang muncul karena hasil dari keterpisahan dengan alam. B. Midwell merupakan rasa bersalah yang muncul dari ketidakmampuan kita untuk melihat dunia orang lain. Dan yang C, ada Equal, merupakan rasa bersalah yang muncul akibat dari penyangkalan atas potensi yang dimiliki. Selanjutnya ada intensionalitas, merupakan struktur yang memberikan makna pada pengalaman dan bisa membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan. Tanpa intensionalitas, manusia tidak dapat bertindak sesuai pilihannya. Mai menggunakan istilah intensionalitas untuk menjembatani jarak antara subjek dan juga objek. Pembahasan selanjutnya adalah kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian berarti menganggap seseorang sebagai sesama manusia. Kepedulian ini merupakan kondisi di mana kita merasakan sesuatu benar-benar berarti. Cinta merupakan perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain, serta penegasan nilai dan perkembangan orang tersebut seperti diri kita sendiri. Dan keinginan merupakan kapasitas untuk mengukur diri seseorang supaya pergerakan dalam arah tertentu atau menuju suatu sasaran dapat terjadi. Nah, dalam hal ini terdapat 2 poin pembahasan terkait kepedulian, cinta, dan keinginan. Yang pertama, ada persatuan antara cinta dan keinginan. Saat cinta dipandang menjadi seks, maka cinta akan dapat berubah menjadi sesuatu yang sementara, sehingga tidak adanya keinginan dan hanya ada harapan. Yang kedua, terdapat bentuk-bentuk cinta. Yang pertama ada seks, merupakan fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau cara melepaskan tekanan seksual lainnya.
Yang kedua, ada eros, merupakan hasrat psikologis yang mencari untuk menghasilkan keturunan atau kreasi lewat persatuan dengan seseorang yang dicintai. Yang ketiga, ada philia, merupakan hubungan pertemanan yang intim di antara dua orang namun bersifat non-seksual. Philia tidak dapat diburu-buru karena membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir ada agape, merupakan penghargaan untuk orang lain, kepedulian atas kesejahteraan orang lain yang melebihi keuntungan apapun yang dapat diperoleh seseorang dalam hal tersebut. Next, ada kebebasan dan takdir. Kebebasan sendiri merupakan kemungkinan untuk berubah walaupun manusia tidak tahu apa saja perubahan yang dapat terjadi. Mai mengenalkan dua bentuk kebebasan, yaitu A. Kebebasan eksistensial, yang mana merupakan kebebasan untuk bertindak atas pilihan yang dibuat oleh seseorang. Dan B. Kebebasan esensial, yang mana merupakan kebebasan untuk menjadi. Dalam hal ini, kebebasan esensial tidak hanya didapat hanya jika kebebasan eksistensi terbatasi, karena sebenarnya kita juga sudah memiliki batasan sendiri, yaitu takdir. Nah, dalam hal ini, Mai mendefinisikan takdir sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing manusia. Dan takdir utama manusia adalah kematian mereka sendiri. Selanjutnya ada kekuatan mitos. Mitos sendiri merupakan cerita-cerita yang menyangkut masyarakat dan sangat penting dalam proses menjaga jiwa kita agar tetap hidup serta membawa kita pada makna-makna baru di dalam dunia yang sulit dan sering tidak berarti. Yang selanjutnya ada psikopatologi. Mai memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain, dan untuk membagi dirinya dengan orang lain. Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdirnya, sehingga ia kehilangan kebebasannya. Dan yang terakhir ada psikoterapi. Mai tidak membangun aliran psikoterapi, namun ia banyak menulis mengenai psikoterapi. Mai menolak gagasan bahwa psikoterapi harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia menyarankan bahwa seharusnya psikoterapi membuat manusia menjadi lebih manusiawi, membantu manusia memperluas kesadarannya supaya dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan. Dan Mai yakin bahwa tujuan psikoterapi adalah untuk membebaskan manusia. Baiklah, itu saja sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Annyeong.